Mas, ternyata kenaikan bunga dolar oleh Federal Reserve tidak ada hubungannya dengan perang dagang yang dilakukan oleh Amerika ke Cina saat ini. Demikian kalimat sahabat saya yang baru pulang dari 3 negara, Cina, Jerman, dan Amerika. 5 hari dia di DC. Yang saya jawab dengan, jadi buku The War by Other Means, Robert Blackwell, bener dong tentang geoeconomic warfare-nya Amerika. Yang dijawab dengan anggukan pelan, dan lanjut berkata, benar, mereka melakukan developing economic instrument to achieve geoeconomic goal. Dan dari 7 geoeconomic tools, Amerika pakai 7-7-nya sekarang. Gila bener. Waduh, paham gak ya pemerintah Indonesia kalau kayak gini? Saya pun terdiam, pikiran saya melayang. Jadi, kita membahas trade war yang sedang diterapkan oleh Amerika ke Cina dan ke beberapa negara yang dianggap oleh Amerika tradingnya defisit, termasuk Indonesia, di mana Indonesia masih hijau urusan beginian. Jadi, ditekan Amerika. Ada yang menganalisa Cina akan melawan dan kalau dilakukan efeknya sangat buruk untuk dunia. Ada yang menganalisa kegilaan Trump akan balik merugikan Amerika dalam jangka menengah. Ada yang menganalisa tidak ada pengaruh banyak untuk dunia dan Amerika memang diuntungkan sesaat. Setidaknya itu buat Trump bisa menjabat untuk kedua kalinya nanti. Indonesia termasuk yang tidak takut ancaman Amerika tersebut. Pejabat teras Indonesia pilihannya pada analisa nomor 3. Amerika jangka panjang malah akan dirugikan sendiri dan Indonesia tidak akan ada masalah besar. Semua itu hanya analisa, bisa salah, bisa benar. Namun ada baiknya, namanya juga kita rakyat kecil. Kita wajib memahami dan mengambil sikap pribadi terhadap situasi ini. Kita belum pernah mengalaminya dalam dekade 50 tahun terakhir apa efek perang dagang proteksi ala Amerika ini. Jadi tidak ada referensi yang mengatakan baik, buruk, benar, salah atau hasil akhirnya nanti seperti apa. Tidak ada yang tahu, tidak ada referensi. Ini pihak Amerika bukan lahir dari ontohot Trump. Ini deep state-nya yang sedang bermain, memainkan dunia. Bisa blunder mereka, bisa sebaliknya. Mereka berjaya. Tindakan Indonesia misalnya yang mengentengkan itu bukan salah. Bisa-bisa ya memang harus begini. Tapi apapun itu kita rakyat. Kita harus punya skenario di atas skenario. Kita harus punya solusi di atas skenario. Jangan pasrah atau bergantung pada mudah-mudahan keputusan kita mengentengkan itu benar oleh pemerintah. Apa yang terjadi kalau Cina melawan Amerika dan terjadi arus barang itu didumping di satu sisi, mahal di sisi yang lain. Kita negara yang banyak butuh Amerika untuk produk kita ekspornya. Perlu Cina untuk bahan baku produksi kita ekspor ke Cina. Dan kita perlu uangnya Cina. Apa yang terjadi kalau Amerika menang beneran? Kita kering duitnya dan tidak ada ekspor Indonesia diambil Amerika karena dianggap kita miring ke Cina. Kita coba lihat lebih dalam agar tindakan kita tidak salah dan tidak menyalahkan pemerintah kalau ada apa-apa. Pemerintah itu capek, udah berat. Sudah, kita ke ekonomi aja, nggak usah ngurusin politik, nggak usah ngurusin jabatan. Versi kita ini ya, bukan versi ekonom istana atau pendukung kebijakan istana. Versi kita melihat ini adalah Amerika sedang menaikkan power ekonominya. Dia mau tarik dolar balik ke Amerika. Bunga dolar dinaikkan, dipaksa hingga awal tahun depan mungkin ke arah 4-5%. Maka dolar akan kering di pasar di luar Amerika. Namun nilai dolar akan berusaha dikendalikan agar tidak terlalu menguat. Dengan proteksi barang impor yang Amerika lakukan, harga barang terlihat naik 25% lebih mahal. Di Amerika, kita pengekspor membayar ekstra 25% ke pemerintah Amerika. Pemerintah Amerika untung. Lalu, warga Amerika beli lebih mahal 25% barang asing tersebut. Dan karena itu barang asing tersebut jadi tidak laku di Amerika. Sekarang warga Amerika lebih suka beli barang buatan Amerika. Apalagi saat ini ada proteksi kebijakan imigran atau dibatasinya tenaga kerja asing di Amerika. Rakyat Amerika lagi banyak-banyaknya pekerjaan dan lagi banyak-banyaknya duit. Bisa menutupi mortgage hutangan mereka. Di Amerika itu lagi euforia, lagi panen. Apa yang terjadi kepada kita kalau barang kita tidak dibeli oleh Amerika? Atau untung kita mengecil karena tarif impornya tinggi. Ekonomi Indonesia bisa rubuh. Kita kedamping barang Cina yang murah dan barang produksi kita tidak terserap mereka. Dolar jadi langka, rupiah kosong. Solusinya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ini merupakan skenario terburuk loh ya. Kita harus menganalisa dari skenario terburuk. Jangan harapkan pemerintah. Mereka sudah buat keputusan Indonesia tidak terpengaruh. Jadi biasa-biasa aja. Yang saya berdoa mudah-mudahan itu yang terjadi. Saya berdoa semoga analisa saya salah. Tapi salah benar. Kita sudah punya skenario kok. Kita nggak pasrah bongkokan pada keputusan pemerintah. Tenang aja. Di bisnis dan di geoekonomi kan sahabat Mardigu sudah banyak makan asam garam. Solusinya ada.